Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadal Rasidar Hamdani dengan NPM 2021020315 ingin mempresentasikan makalah PPKN yang berjudul Demokrasi Teori dan Praktik. Di sini kami dari kelompok 3 terdiri dari ada Eldian Hermawan dengan NPM 2021020318, yang kedua adalah Gana Arwanda dengan NPM 2021020461, dan yang terakhir itu saya sendiri. Dosen pengampunya yaitu Pak Rudi Santoso, MHI, MH. Latar belakang. Demokrasi teori dan praktik adalah tema yang diangkat oleh kami karena terlepas dari tema ini adalah tema yang diberikan dosen pembimbing kepada kami. Juga karena kami ingin mengingatkan kembali arti pentingnya demokrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, bangsa Indonesia haruslah mengetahui poin-poin yang telah tersebutkan di atas. Tujuannya yakni membangun sebuah bangsa yang mengerti akan hak-hak dan kewajiban yang semestinya diperoleh maupun dipenuhi selayaknya bagian dari negara yang berlandaskan demokrasi. Sesuai dengan definisi singkatnya yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari penjabaran di ataslah maka kami akhirnya menyusun makalah ini dengan tema demokrasi, teori, dan praktik. Pembahasan. Pengertian demokrasi. Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat dikatakan merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara. Sesuai dengan keinginan, orang-orang yang hidup berkelompok tersebut keinginan orang-orang atau demos yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandang hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa atau filosofi Grundslag dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demos, berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa, atau bahasa Inggrisnya government of rule by the people. B. Secara terminologis, terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai demokrasi, yaitu pertama adalah Abraham Lincoln. Ia mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau dalam bahasa Inggrisnya government of the people, by the people, and for the people. Tokoh yang kedua adalah C.F. Strong. Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakannya kepada mayoritas itu. Tokoh yang ketiga adalah Samuel P. Huntington. Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan berkala. Dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Tokoh yang selanjutnya adalah Henry B. Mayo. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Tokoh yang selanjutnya adalah Harris Soch. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat. Selanjutnya adalah International Commission for Justice. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Yang pertama, Seminar Angkatan Darat II pada Agustus 1966. Bidang politik dan konstitusional. Yang B adalah bidang ekonomi. 2. Munas 3 Persahi, The Rule of Law, pada Desember 1966. Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan. B. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. C. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. 3.
Simposium Hak-Hak Asasi Manusia pada Juni 1967. Demokrasi yang diterapkan harus demokrasi yang dijiwai oleh rakyat, oleh rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Namun, demikian penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Eldian Hermawan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas norma dan pilar demokrasi. Dalam demokrasi ada 6 norma yang dibutuhkan oleh tataan masyarakat. Yang demokrasi yaitu, pertama, kesadaran akan pluralisme. Tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi juga kesadaran atas kemajemukan yang menghendaki tanggapan dan sikap positif kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan merupakan bagian dari kewajiban warga dan negara yang harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai serta mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang atau kelompok lain, juga menjadi dan melindungi hak orang lain untuk dilakui keberadaannya. Kedua, kesadaran untuk bermusyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya partai functioning of ideas, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. 3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekan bahwa hidup demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan kata lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi, pemilu, sukses kepemimpinan, dan aturan mainnya, tetapi harus dilaksanakan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari oleh siapapun, tetapi dilakukan dengan cara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Keempat, norma kejujuran dalam pemanfaatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberkeuntungan semua pihak. Karena itu faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tataan sosial yang baik untuk seluruh warga merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokratis. Kelima, kebebasan nurani. Persamaan hak dan kewajiban merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikat baik orang dan kelompok lain. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia akan dengan mudah melahirkan sikap perilaku curiga, tidak percaya pada orang lain. Keenam, trial and error, percobaan dan masalah. Dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan saji, tetapi merupakan suatu proses tanpa henti. Demokrasi membutuhkan percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi. Dalam demokrasi juga terdapat pilar demokrasi. Beberapa pilar demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, jaminan hak-hak minoritas, jaminan hak-hak manusia, proses hukum yang berkeadilan, perbatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitutif, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dibimbingkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Materi hari ini cukup sampai di sini. Cara demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara yang seluruh anggota atau warga memiliki jatah kekuasaan yang sama besar.
Demokrasi modern diinjilkan oleh dua keunggulan yang secara hakiki membedakan dari bentuk-bentuk pemerintah sebelumnya, yakni mampu menjadi penaga di dalam lingkup. Pemerintah demokrasi lazimnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki, sistem pemerintah yang dikendalikan oleh segelintir warga negara, dan sistem pemerintah monarki, sistem pemerintah yang dikendalikan oleh suatu orang penguasa tunggal. Demokrasi perwakilan di zaman modern. Di zaman modern mencoba menjabati kesengajaan antara fitrah manusia, menurut Thomas Hobbes, dan mencengkam otoritarisme melalui kontrak-kontrak sosial yang melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan negara, dan menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat melalui hak suara. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketaatan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya menyampaikan pendapat. Berikut ini informasi dengan macam-macam demokrasi di Indonesia yang diketahui dari demokrasi parlementer hingga Pancasila yang telah dirangkum merdeka. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peran-peran parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesuai kemerdekaan. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandani dengan dominasi presiden, terbatasnya peran para politik, berkembang pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun, ketetapan MPR nomor 3 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan perbatasan waktu 5 tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Demokrasi Pancasila era reformasi 1999 sampai sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjelaskan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Beberapa unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain 1. Negara hukum, 2. Masyarakat madani, dan 3. Aliansi kelompok strategis. Yang pertama, negara hukum atau Rechtsstaat atau the rule of law. Negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan
yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia atau HAM. Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara yang gabungan kedua konsep Rechtsstaat dan the rule of law. Konsep Rechtsstaat memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Adanya perlindungan terhadap HAM. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. 3. Pemerintah berdasarkan peraturan. Dan 4. Adanya perlindungan HAM. Adapun konsep the rule of law yang dicirikan oleh adanya 1. Supremasi aturan-aturan hukum. 2. Kesamaan kedudukan di depan hukum. 3. Jaminan perlindungan HAM. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat madani adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Yang tiga, aliansi kelompok strategis. Aliansi kelompok strategis terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan atau kelompok kepentingan termasuk di dalam pers yang bebas dan bertanggung jawab. Adapun kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, Persatuan Islam atau Persis, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Pergerakan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia atau PMKRI, Gerakan Mahasiswa Nasionalisme Indonesia atau GMNI, dan organisasi masyarakat lainnya. Dan selanjutnya, Islam dan demokrasi. Larry Diamond, June Lines, yang Seymour Martin Lipset menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokrasi serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup andal. Samuel Huntington meragukan Islam dapat berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di Barat. Setidaknya ada 3 pandangan tentang Islam dan demokrasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan, demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Karena demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Dan demokrasi merupakan atas yang fundamental dalam pemerintah. Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara 2 kata dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kraten atau kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di bawah kendali rakyat. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.